Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepegawaian. Berjumpa lagi bersama kami Bapak Ibu bersama pengelola unit kepegawaian kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar, masih di dalam channel UP Kemenak KPR. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang masih setia bersama channel UP Kemenak KPR. Terima kasih juga kami ucapkan atas bergabungnya Bapak Ibu di dalam channel UP Kemenak KPR, menyaksikan informasi-informasi yang berada di dalam channel UP Kemenak KPR. Pada sesi kali ini kita akan mencoba membuat sebuah konten yang berbeda dengan konten yang biasa kita buat. Pada kesempatan ini kita akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam setiap konten video kepegawaian Kemenak KPR. Jadi kita akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar MySAPK yang ditanyakan oleh subscriber kita langsung di komen video channel UP Kemenak KPR. Semoga nanti bisa sedikit membantu kawan-kawan semua dalam mengisi MySAPK BKN ini. Kita akan mencoba untuk masuk ke kontennya. Kita ingin mencoba melihat di konten pertama ini dulu. Apakah ada pertanyaan yang muncul? Kita akan coba cek. Kita kembali. Ada 10 komentar. Kita cek pertanyaannya jika ada pertanyaan atau hanya sekedar sebuah dukungan. Oke. Assalamualaikum pertama, bosku. Terima kasih Bang, tutorialnya sangat bermanfaat. Terima kasih ilmunya, terima kasih, sangat bermanfaat sekali. Sukses selalu buat Anda. Terima kasih atas ucapan-ucapan dari para subscriber yang telah memberikan support bagi kami untuk senantiasa mengembangkan channel UP Kemenak KPR ini. Nah, ini ada pertanyaan. Yang jadi masalah jika pengajuan sudah masuk history, sudah tidak bisa diedit lagi. Jadi data harus benar sesuai, salah ketik gak bisa dibenerin. Ya benar Bapak Ibu. Jadi ke dalam MySAPK ini kita hanya dibolehkan untuk mengedit satu data terakhir saja. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mengedit data di dalam MySAPK ini hanya bisa mengedit satu data terakhir saja. Jika sudah diedit, dikirim atau disubmit, maka tidak bisa lagi untuk mengedit data tersebut. Jadi kami harapkan untuk senantiasa berhati-hati dan dengan teliti untuk menguploadnya dan memeriksa sebelum dikirim atau disubmit kawan-kawan semua. Jadi diharapkan berhati-hati. Tapi nanti pada level verifikator ini masih bisa dibantu oleh verifikator untuk memperbaikinya sebelum nanti diteruskan untuk level berikutnya. Tapi tentunya ini tergantung dari kesibukan verifikator itu sendiri Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, cuman satu dari pertanyaannya. Selanjutnya kita masuk pada konten berikutnya. Ya, kita lihat lagi. Untuk secara lengkap mengisi MySAPK BKN ada sekitar 30 komentar. Kita cek pertanyaannya. Ini makasih sob, sama-sama. Sangat membantu video ini, sukses selalu. Yup, terima kasih atas ucapannya. Mantap Pak, makasih infonya, sama-sama, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah berbagi cara membuatnya. Terima kasih kembali. Untuk unor guru madrasah aliyah, pilih kantor Kementerian Agama provinsi atau kabupaten. Nah, untuk pemilihan unornya, tentunya Bapak Ibu kawan-kawan semua memilih unurnya pada level kabupaten jika bekerja pada tingkat kabupaten dan tingkat kanwil jika berada pada posisi tingkat kanwil. Baik, kita lanjutkan. Itu tentang pemilihan unit verifikasi. Ini maaf masih bingung pengisian riwayat jabatan. Yang diisi itu apakah SK terakhir TMT
Maaf, masih bingung pengisi riwayat jabatan. Yang diisi itu apakah SK terakhir, TMT pelantikan itu pelantikan kapan? Nah, khusus untuk pengisi riwayat jabatan ini, yang diisikan itu adalah riwayat jabatan Bapak Ibu yang diampu pada saat sekarang ini. Nah, itu bukan SK terakhirnya, karena SK itu nanti termasuk pada golongan dan pangkat. Nah, jadi untuk guru, yang jabatan itu adalah jabatan guru ahli pertama atau ahli muda atau ahli madya. Itu adalah tingkat jabatannya. Sementara nanti untuk pelaksana bisa jadi jabatannya itu adalah pengadministrasi kepegawaian, bisa jadi pengadministrasi, bisa jadi analis kinerja dan lainnya pada nomenklatur jabatan pelaksana. Selanjutnya TMT pelantikan itu pelantikan kapan? Jika Bapak Ibu tidak dilantik, maka dikosongkan saja pada tanggal pelantikannya. Nah, pelantikan ini khusus untuk pemangku jabatan struktural dan jabatan fungsional tertentu yang dilantik. Karena dalam regulasinya, bahwa setiap perpindahan jabatan itu dari pertama ke muda, muda ke madya itu pada regulasinya dilantik Bapak Ibu sekalian ya. Nah, itu tentang persoalan jabatan. Selanjutnya kita cek pertanyaannya. Baik, ikut hadir nyimak Kak ya sama-sama. Nah, untuk konten ini ada beberapa pertanyaan yang telah kita jawab dan kita lanjutkan pada konten berikutnya. Mudah-mudahan malam ini kita bisa menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam setiap konten video channel UP Kemenak KPR. Kita lanjutkan pada video cara mengisi My SAPKBKN riwayat SKP. Apakah ada pertanyaan? Kita lihat. Baik, tidak ada pertanyaan. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan berikutnya. Cara hapus nama anak yang sudah berkeluarga dan sudah punya kakak sendiri gimana kan? Nah, ini untuk anak ini tidak bisa dihapus Bapak Ibu. Silakan biarkan saja berada pada riwayat keluarga Bapak Ibu. Karena mereka termasuk dalam daftar anak kita. Karena yang diminta itu adalah daftar anak, bukan daftar anak yang ada di dalam kakak kita. Jadi tidak usah dihapus. Sekalipun kita ingin menghapusnya, data tersebut juga tidak bisa kita menghapusnya. Selanjutnya, data sudah diinput semua tapi masih merah. Nah, khusus ini bisa Bapak Ibu cek pada akunnya sendiri. Pada setiap riwayat itu ada bacaan pada samping kanan tambah baru itu. Maka silakan klik data riwayat, contohnya riwayat keluarga anak, data riwayat keluarga anak sudah sesuai, maka silakan diklik itu Bapak Ibu. Jika sudah diklik yang sudah sesuai itu, maka insya Allah akan berubah menjadi warna hijau dan sudah selesai. Itu caranya ya. Selanjutnya, saya sudah mengisi data anak, tapi ketika ditampilkan tidak ketambahan, tapi waktu mau dirubah sudah tidak bisa. Benar Bapak Ibu. Jadi setiap data yang kita tambahkan, setiap data yang kita ubah itu, jika tidak muncul di dalam riwayatnya, maka untuk memastikan dia masuk atau tidak, maka Bapak Ibu bisa mencek histori pengajuan. Nah, jadi diklik nanti histori pengajuan. Histori pengajuan itu kita cek untuk histori pengajuan. Nah, nanti dicek di sini histori pengajuan Bapak Ibu. Cek histori pengajuannya. Nah, pastikan di sini muncul data yang kita update tadi. Nah, jika update-nya sudah benar, maka akan muncul di sini data yang kita update. Memang pada tampilannya tidak berubah,
Ini contohnya kami kemarin telah memasukkan data riwayat keluarga, data orang tua. Ini sebenarnya sudah ditambah, tapi tidak muncul di dalam riwayat keluarga ini. Tapi untuk memastikannya, kita bisa mencek di histori pengajuan. Histori pengajuan. Jadi kita bisa memastikan di sana apakah data sudah masuk atau tidak kita cek untuk data orang tua. Nah, ini sudah masuk, mengusulkan perubahan riwayat daftar keluarga orang tua. Nah, ini sudah masuk, satu lagi sudah masuk. Itu tentang persoalan tidak ketambahan tapi waktu mau dirubah sudah tidak bisa. Jadi katanya saya sudah mengisi data anak tapi kita tampilkan tidak ketambahan tapi waktu mau dirubah sudah tidak bisa. Nah, itu jawabannya, silakan dicek pada histori pengajuan. Selanjutnya, Bang, kalau saya nebeng sama di kakaknya paman, kakak yang diupload milik ortu atau paman. Nah, sebaiknya yang diupload itu adalah yang data Bapak Ibu tertuang di dalamnya. Jadi jika memang masuk dalam kakak pamannya, maka yang diupload itu adalah kakak pamannya yang nama kawan-kawan semua ada di dalam kakak tersebut. Selanjutnya, kalau orang tua pensiun gimana? Orang tua saya masih pakai NIP lama pas pensiun. Nah, untuk orang tua kita yang PNS tapi sudah pensiun, maka pada bagian datanya yang dipilih itu adalah bukan PNS karena sudah tidak aktif lagi Bapak Ibu. Yang dipilih itu adalah bukan PNS. Selanjutnya, Pak, gimana kalau gak punya nomor karsi di tata keluarga? Nah, untuk persoalan nomor karsi ini, kartu istri ini, atau kartu suami ini, nanti bisa Bapak Ibu mengusulkan ke unit kepegawaiannya atau bagian kepegawaiannya untuk membuatkan karis dan karsunya. Karena lebih baik kita mengusahakan semaksimal mungkin biar maksimal pendataan kita. Jadi silakan diusulkan terlebih dahulu karena masa pengisiannya masih lama Bapak Ibu. Untuk instansi vertikal masih lama sampai bulan Oktober 2021. Jadi selama itu silakan diusulkan untuk pembuatan karis dan karsunya dan mudah-mudahan cepat selesai. Selanjutnya mau tanya, kalau kakak orang tua saya tidak ada gimana caranya? Untuk persoalan kakak orang tua ini, maka kakak ini bersifat opsional. Kalau tidak salah, kakak orang tua ini bersifat opsional. Opsional itu boleh kita mengupload datanya dan boleh tidak mengupload datanya kalau data itu bersifat opsional Bapak Ibu. Nah, jadi silakan dilihat nanti dokumennya itu bersifat opsional atau tidak. Kalau opsional silakan upload dan boleh untuk tidak mengupload, itu bersifat opsional. Nah, kepegawaian KPR izin bertanya, apakah dokumen yang diupload harus asli? Ada beberapa dokumen yang terpampang MySPK gak ada, tapi fotokopi masih ada. Nah Bapak Ibu, untuk persoalan dokumen yang ingin diupload itu adalah yang asli Bapak Ibu. Tapi jika Bapak Ibu tidak mempunyai yang asli, maka pihak BKN telah memberikan beberapa informasi untuk pengganti dari dokumen kita yang tidak asli tersebut jika memang. Jadi ada beberapa informasi tentang persoalan penggantian dokumen itu asli. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini silakan dilihat. Silakan kita lihat. Untuk pangkat golongan, dokumen yang diunggah adalah SK rekan pangkatnya. Jika tidak ada, maka fotokopi legalisir atau scan takah. Scan takah ini maksudnya adalah scan yang jelas, tidak blur. Jika juga tidak ada, maka jika hilang, suket dari Biro SDM kepegawaian. Nah, selanjutnya pendidikan. Jika tidak ada yang asli, maka ijazah bisa menggunakan fotokopi legalisir dari universitasnya. Nah, untuk jabatan, untuk PMK, untuk CPNS, diklat atau kursus, keluarga, SKP, penghargaan organisasi, dan CLTN. Nah, ini adalah dokumen-dokumen pengganti yang diinformasikan oleh pihak BKN pada masa pemutakhiran data di MySAPK ini. Jadi silakan Bapak Ibu cek di sini tentang data-data penggantinya. Selanjutnya kita cek pertanyaan lain lagi. Kalau istri yang sudah cerai kayak mana, sementara data aplikasi masih ada nama istri tersebut. Nah, silakan diedit Bapak Ibu. Nah, silakan diedit dan nanti dibuat sudah bercerai.
Nah, dipilih status di dalam riwayat keluarga pada pasangannya. Silakan diedit dan buatlah bercerai atau sudah berpisah. Ini, Assalamualaikum Pak, saya sudah upload dokumen dan sudah berhasil, tapi kenapa riwayat keluarga tetap kosong? Sudah kita jelaskan tadi, supaya memastikan dokumen itu silakan dicek pada histori pengajuannya, Bapak Ibu sekalian. Nah, pastikan di histori pengajuan ini sudah masuk. Memang pada riwayat yang kita update memang tidak tampil, tapi pastikan data itu muncul di histori pengajuan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita lanjutkan. Praktek C2TH itu maksudnya bagaimana Pak? Soalnya gurunya ngasih konversi NIP barunya untuk mengisi itu. Nah Bapak Ibu, untuk persoalan C2TH ini bukanlah persoalan konversi NIP. Ini C2TH ini maksudnya adalah jika Bapak Ibu kawan-kawan semua pernah menjadi CPNS lebih dari 2 tahun. Nah, jadi jika CPNS maksudnya lebih dari, jika CPNS-nya lebih dari 2 tahun, maka mesti melampirkan praktek C2TH. Jadi ini khusus untuk CPNS yang lebih dari 2 tahun. Jika Bapak Ibu tidak pernah menduduki CPNS lebih dari 2 tahun, maka C2TH ini dipastikan tidak ada Bapak Ibu. Baik, selanjutnya kita cari lagi pertanyaannya. Nah, nampaknya pertanyaan yang mayoritas itu berhubungan dengan data orang tua yang sudah meninggal. Nah, ini Bapak Ibu kami sampaikan bahwa untuk memastikan data orang tua yang sudah meninggal ini apakah masuk atau tidak, maka kita belum pernah menguji coba langsung. Jadi silakan Bapak Ibu coba saja, silakan isi data yang ada dan dilanjutkan nantinya. Karena secara langsung kita belum pernah menguji coba tentang persoalan keluarga pada riwayat orang tua yang meninggal ini. Kami belum pernah mendapatkan atau menguji coba seperti ini Bapak Ibu. Selanjutnya kita lihat jika ada pertanyaan. Kita cari jika ada pertanyaan. Untuk jabatan fungsional tertentu bagi guru, SK jabatan yang diupload apa ya? Nah, khusus untuk guru Bapak Ibu, sebenarnya ini ada SK tersendiri, SK penyesuaian jabatan itu. SK penyesuaian jabatan itu maksudnya adalah perpindahan dari jabatan guru ahli pertama ke ahli muda, dan perpindahan dari jabatan ahli muda ke ahli madya ini punya SK jabatan tersendiri. Nah, itu namanya SK jabatan yang diampu oleh guru. Jadi SK jabatan itu bukanlah SK golongan kita sebenarnya Bapak Ibu. Nah, tapi biasanya ini Bapak Ibu banyak yang tidak memilikinya, kita juga tidak tahu kenapa. Tapi sebenarnya untuk perpindahan jabatan ini meski ada SK jabatan fungsionalnya atau SK jabatan atau SK penyesuaian jabatannya. Dari pertama ke muda atau dari muda ke madya. SK-nya sama tidak dengan SK pangkat atau tidak sama Bapak Ibu. SK jabatan itu tidak sama dengan SK pangkat kita. Berbeda dia. Selanjutnya, jabatan bagi guru gak ada pelantikan lalu mengisinya bagaimana Pak? Untuk guru yang tidak dilantik, maka tidak usah memasukkan TMT pelantikannya. Karena khusus untuk pelantikan jabatan fungsional tertentu ini, yang kita ketahui itu, kita cek dulu regulasinya. Kita cek. Ini pada tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi. Ini peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 7 tahun 2017. Kita lihat isinya.
Nah, ini pada bagian 2. 1. Setiap PNS yang diangkat menjadi pejabat administrator dan pejabat pengawas wajib dilantik dan mengangkat sumpah atau janji jabatan menurut agamanya. Ini jelas pada jabatan struktural. Selanjutnya ini pada jabatan pengawas, administrator dan pengawas. Karena juga jabatan struktural, kita cek untuk yang fungsional. Untuk jabatan fungsional. Nah, ini tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan fungsional. 1. Setiap PNS yang diangkat menjadi pejabat fungsional wajib dilantik dan mengangkat sumpah atau janji jabatan menurut agama atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini 2. Pelantikan dan pengangkatan sumpah atau janji jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan terhadap PNS yang diangkat menjadi pejabat fungsional melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, dan penyesuaian impasing. Nah, jadi dari impasing, perpindahan dari jabatan lain, dan pengangkatan pertama itu, jabatan fungsional itu dilantik Bapak Ibu. Baik dia guru, pengawas, selagi dia menduduki jabatan fungsional tertentu maka dilantik, baik dari pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, atau dari penyesuaian impasing. 3. Pelantikan dan pengangkatan sumpah atau janji jabatan dapat dilakukan terhadap PNS yang mengalami kenaikan jenjang jabatan fungsional. Maksudnya mengalami kenaikan jenjang jabatan fungsional itulah yang kita sampaikan tadi, perpindahan dari jabatan ahli pertama ke ahli muda, dari ahli muda ke ahli madya. Kalau kita ikuti dari pangkatnya, perpindahan dari ahli pertama itu 3A, 3B adalah ahli pertama, perpindahan dari B ke C itu adalah perpindahan dari pertama ke muda, 3C. Nanti untuk perpindahan dari ahli muda dari 3D menuju 4A itu adalah perpindahan dari ahli muda ke ahli madya. Nah, untuk perpindahan jabatan seperti itu, pelantikan dan pengangkatan sumpah atau janji jabatan dapat dilakukan terhadap PNS yang mengalami kenaikan jenjang jabatan fungsional. Nah, itu adalah tentang persoalan jabatan fungsional dilantik atau tidak. Dan hal ini dikeluarkan pada tahun 2017 Bapak Ibu. Tanggal 15 Juni tahun 2017, PKBKN nomor 7 tahun 2017. Nah, itu tentang persoalan jabatan bagi guru. Jika tidak dilantik, maka tidak usah dimasukkan tanggal pelantikannya. Apakah TMT pelantikan diisi dengan tanggal SK? Tidak Bapak Ibu. SK pelantikan ini berbeda dengan SK kenaikan pangkat kita. Karena untuk SK dan TMT pelantikan ini tersendiri berdasarkan pelantikan kita. Jika tidak dilantik, maka tidak usah dimasukkan tanggalnya. Bang, di riwayat jabatan sebagian udah terisi. Ya, benar Bapak Ibu, karena sudah sebagian besar sudah terisi secara otomatis di BSAPK. Yang aku isikan hanya jenis jabatan fungsional umum TMT 1 April 2021 sama dengan TMT SK terakhir terbaru yang aku dapat. Nah, untuk TMT pelantikannya untuk TMT pelantikannya aku tak tahu. Tapi nomor SK dan tanggal SK sudah terisi sendiri. Sama dengan SK 2C aku. Gimana ya Bang untuk TMT pelantikannya? Jadi Bapak Ibu, khusus untuk jabatan fungsional umum dan sekarang bernama jabatan pelaksana, maka tidak ada pelantikannya karena bukan pejabat struktural dan bukan pejabat fungsional tertentu. Maka jelas tidak ada TMT pelantikannya. Jadi dikosongkan saja Bapak Ibu. Kita cari, masih bingung pengisian TMT pelantikan. Nah Bapak Ibu, sekali lagi kami ingatkan, yang mempunyai TMT pelantikan ini adalah PNS yang dilantik, khususnya yang menduduki jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional tertentu atau jabatan struktural. Baik, kawan-kawan semua, kita lanjutkan. Selanjutnya ada pertanyaan dari kawan kita.
Kalau tidak ada penghargaannya, maksudnya ini kalau tidak ada penghargaan seperti Satya Lencana, bagaimana mengisinya? Nah, jika tidak ada, kita cek. Jika tidak ada dalam riwayat ini data yang kita punya, maka caranya klik riwayatnya. Ini contohkan riwayat penghargaan. Maka silakan klik di sini Bapak Ibu. Data riwayat penghargaan sudah selesai. Nah, nanti jika diklik pada data riwayat penghargaan sudah selesai, maka notifikasi ada muncul nanti konfirmasi. Apakah Anda yakin tidak memiliki data untuk riwayat ini? Jika memang tidak memiliki, maka silakan klik iya. Jika memiliki, silakan klik tidak. Nah, itu contoh untuk yang tidak memiliki riwayat atau dokumen riwayat di dalam MyS APK ini. Caranya cukup klik yang tadi saja. Baik, kita lanjutkan kepada pertanyaan berikutnya. Habis, kita cek kembali pada video yang lain. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul seputar MyS APK ini. Ini banyak tentang persoalan cara mengisi riwayat keluarga. Kita buka. Kita cari pertanyaannya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu para subscriber yang telah memberikan komentar yang bersifat membangun di dalam setiap konten-konten yang ada di dalam channel UP Kemenag KPR, agar memberikan sebuah motivasi kepada kami untuk sentiasa memperbaiki kepada arah yang lebih baik. Selanjutnya kita cari lagi pertanyaan tentang MyS APK di dalam video ini. Nah, ini ada pertanyaan. Bagaimana cara mengisi data orang tua, baik bapak dan ibu yang sudah lama meninggal, karena data-data yang diminta sudah tidak ada lagi. Nah, untuk mengisi riwayat data orang tua yang sudah meninggal, maka silakan diklik saja tentang riwayat keluarga. Nah, nanti ditambah baru saja. Ditambah baru, diisikan formnya ini namanya. Nah, nanti untuk pengisian di bawahnya ini coba diisi mana yang ada. Nah, dicoba mana yang ada, nanti di bawahnya ada status meninggal. Nah, status meninggal. Nanti coba dilanjutkan. Jika tanggal lahir dan tanggal lahir. Nah, jika diketahui tanggal lahirnya, silakan dimasukkan, atau paling tidak ini sarannya bukan berasal dari Juknis, bisa saja diprediksi saja tanggal lahirnya. Karena untuk pengisian ini bisa jadi jika tidak diisi tanggal lahirnya, maka tidak akan bisa dilanjutkan kepada tahap berikutnya. Jadi untuk data orang tua yang meninggal diisikan saja namanya. Nanti di bawah ada pilihannya meninggal atau masih hidup. Selanjutnya kita ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana jika data yang sudah diupload ada kesalahan ketik? Apakah bisa diganti atau diedit? Nah, sekali lagi kami sampaikan kepada kawan-kawan semua, jika data yang sudah kita kirim atau kita submit itu, maka tidak bisa lagi kita edit karena sudah dikirim dan disubmit. Jadi sebelum kita mengirim atau mensubmitnya, maka dicek terlebih dahulu setiap katanya supaya tidak ada terjadi kesalahan. Jadi jika ada kita salah ketik atau salah upload data, maka pada level user itu tidak bisa lagi untuk mengedit datanya. Nah, itu jawabannya. Selanjutnya, Pak, kalau data anak sudah PNS, tapi setelah dimasukkan NIP dan namanya sudah benar, tetapi server bilang jenis kelamin tidak sesuai. Bagaimana itu? Apa diisi bukan PNS saja? Nah, ini berarti data anaknya yang PNS itu terjadi kesalahan Bapak Ibu. Nah, untuk pada cara ini silakan berkomunikasi dengan anaknya yang PNS tersebut agar memperbaiki datanya pada bagian kepegawaian di satuan kerjanya. Karena ini adalah kesalahan data pada anaknya.
yang sebenarnya adalah laki-laki tapi bisa jadi dibuatkan perempuan pada jenis kelaminnya, silakan berkoordinasi dengan bagian kepegawaian di satuan kerja anaknya. Nah, jadi anaknya yang PNS ini berkoordinasi dengan bagian kepegawaiannya, karena bisa jadi dalam pendataan ini anaknya juga melakukan validasi dan pemutakhiran, artinya datanya juga salah jenis kelaminnya. Maka solusinya berkomunikasi dengan anaknya agar berkomunikasi dengan bagian kepegawaian di satuan kerja anaknya tersebut. Nah, selanjutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau menikah dan pernah cerai dan menikah lagi bagaimana? Atau hanya pernikahan terakhir? Nah, untuk ini adalah pada riwayat keluarga bagian pasangan. Jika Bapak Ibu memang pernah menikah dan bercerai, maka silakan isi ditambah data pasangannya. Jika yang muncul dalam MIS-APK ini adalah data pasangan yang pertama, nah silakan ditambah, dibuatkan pernikahannya adalah pernikahan kedua. Artinya bukan pertama lagi karena sudah menikah untuk kedua kalinya. Dan yang dimasukkan itu, diedit itu adalah data pasangannya yang sekarang, artinya yang kedua. Itu tentang persoalan pasangan yang bercerai. Kepegawaian KPR, ya, kalau saya kan belum menikah, Bang. Untuk orang tua kan saya isi bapak saya. Untuk pasangan kan kosong. Anak juga kosong, benar gak, Bang? Iya benar, Bapak Ibu sekalian. Jika kita belum menikah dan jika kita belum punya pasangan dan belum mempunyai anak, maka caranya kita bisa mengklik pada riwayat keluarga ini. Pada bagian pasangan ini langsung data riwayat keluarga pasangan sudah sesuai. Nah, nanti pada data anak, data riwayat keluarga atau anak sudah selesai. Artinya itu adalah data yang benar, karena pada saat sekarang ini Bapak Ibu bisa jadi belum menikah dan belum mempunyai anak. Selanjutnya, kita cari lagi pertanyaannya. Ini kepegawaian KPR yang sudah cerai kayak mana, sudah kita jelaskan. Izin bertanya Pak, bagaimana kalau ayah sudah meninggal dan tidak ada data kakak? Karena setelah meninggal yang menjadi kepala keluarga di kakak baru adalah ibu. Bagaimana cara pengisiannya? Nah, untuk persoalan ini, kakak itu bersifat opsional dokumennya. Jadi, kalau bersifat opsional itu yang bersifat opsional itu bisa diupload dokumennya dan bisa tidak untuk diupload dokumennya. Nah, itu silakan dipilih karena bersifat opsional. Selanjutnya, kita cari lagi pertanyaan berikutnya. Data anak yang diisi adalah data anak yang masuk dalam daftar gaji atau semuanya. Nah, dalam persoalan data anak ini, maka silakan dimasukkan daftar anak kita seluruhnya, karena yang diminta itu adalah daftar anak. Jadi silakan dimasukkan data anak seluruhnya. Maka caranya silakan ditambah saja pada riwayat keluarga pada posisi anak. Nah, ini saya sudah selesai mengupload semua data keluarga namun tidak muncul warna hijau. Nah, jika tidak muncul warna hijau, ini kita contohkan kita telah mengisi data anak, ya. Kita contohkan sudah mengisi data anak. Data orang tua sudah diisi, data pasangan sudah diisi, data anak sudah diisi. Tapi di dalam riwayat tersebut masih merah atau warna hijau. Nah, perhatikan Bapak Ibu sekalian, maka silakan nanti diklik yang ini, data riwayat keluarga atau orang tua sudah sesuai. Jadi diklik ini dulu, selanjutnya pindah ke pasangan, diklik lagi data riwayat keluarga pasangan atau sudah sesuai, dilanjutkan ke anak, data riwayat keluarga anak sudah sesuai. Maka jika ini telah ditekan seluruhnya, maka baru muncul warna hijau selesai. Demikian beberapa jawaban tentang seputar MIS-APK yang biasa terjadi. Semoga bisa bermanfaat bagi semua dan bisa menjadi sebuah
informasi baru buat kawan-kawan semua dalam mengisi Mes APK. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.